Saya kurang tahu, terkadang kita itu setengah mempercayai teknologi dan setengah juga tidak. Maksud saya adalah ada teman-teman kita yang masih melihat bahwa melakukan kalkulasi untuk memulai puasa dan mengakhiri puasa itu salah. Kita bisa berbeda pendapat, tapi jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Karena ada hal-hal yang juga ternyata kita percaya kepada sains dan teknologi. Kalau Rasul itu menentukan waktu buka puasa itu dari tenggelamnya matahari. Dia lihat dulu matahari tenggelam belum? Karena waktu itu belum ada jam, Pak, Ibu. Nah sekarang kita lihat jam kita kan, berarti kita sudah percaya kepada jam. Nah, mengambil istilahnya kias kepada bulan Ramadan akhir dan awal dan akhirnya, kenapa kita tidak percaya kepada scientific calculation ke sana gitu? Ya silakan saja kalau nggak setuju, tapi jangan menyalahkan. Yang salah menyalahkan. Tapi kalau kita berpendapat, ya alhamdulillah sama-sama menghormati pendapat orang. Karena masing-masing punya dalil. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian adalah apa lagi ya? Yang ke-9 ya. Saya kelihatannya melompat-lompat sampai saya sudah tahu di mana. Yang ke-20. Nah, sebenarnya saya sudah sebutkan tadi, kesalahan itu beban tapi lebih kepada orang. Yang kesalahan itu jangan kita preserve, jangan kita jaga, tapi yang ke-20 ini khusus kepada memaafkan. Kalau tadi itu kita yang minta maaf. Dan terkadang itu Bapak dan Ibu sekalian, dua-duanya ini berat. Berat minta maaf dan terkadang berat memaafkan. Jadi kalau tadi itu dosa dan kesalahan itu beban, maka minta maaflah. Maka yang ke-20 ini adalah maafkan. Maaf, karena itu sendiri merupakan peringan dari beban. Kalau orang sudah minta maaf, kita tidak memaafkan, orang itu sudah bohong, kita sendiri masih beban. Padahal sebenarnya kalau kita maafkan, harus masing-masing menjadi bohong, ringan. Kita sudah bebas dari beban-beban tersebut. Nah, itu barangkali beberapa poin pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya rencana mencoba membuat tulisan nanti, tapi panjang, nanti 30 poin. Tapi mudah-mudahan bisa nantinya ada waktu. Dan masih sebenarnya, jadi kalau saya ada kesempatan ceramah mungkin saya lanjutkan. Mungkin bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan yang lain. Saya kira pada hari ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada hal yang ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Ada Bapak Ibu? Boleh? Ya? Ada? Oh, hadir di sini. Ustaz Adil? Tafadhal. Short 10 menit. Silakan Ustaz. Nah, tafadhal. Ini Ustaz tadinya saya rencanakan beliau meminta untuk memberikan ceramah, ternyata beliau terlambat. Silakan Ustaz, tafadhal. Ke depan. Ini aja, ta'aruf aja, ta'aruf. Lewat situ aja. Ustaz Ade ini dulu di Urbana, di Illinois, ngambil S3, sekarang udah di Kementerian Pertanian. Oh, di Ristek. Jadi beliau datang ada tugas di PB dan alhamdulillah sudah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya hadirun muslimin kusini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqin. Alhamdulillah alamin. Saya terakhir berada di sini itu mungkin 2003 atau 2004. Sudah hampir 10 tahun yang lalu. Barangkali masih ada yang mengenal saya, bukan saya sombong. Seperti disampaikan oleh Ustaz Syamsi, alhamdulillah dapat
silaturahim dengan Bapak Ibu semua di sini. Karena sebentar tak tahu saja mungkin Ustaz ya. Saya dulu di Purdue University di Indiana, ambil S3 dari tahun 98, kembali ke Indonesia tahun 2005 awal. Beberapa kali sempat ke sini dan setahu saya dulu ketika meninggalkan Amerika itu belum ada kubah di atas. Jadi agak kaget melihat kubah. Sungguh luar biasa pembangunan yang alhamdulillah patut disyukuri oleh kita semua, dan terlebih di momen Ramadan sekarang ini, mudah-mudahan kubah itu menunjukkan simbol ukhuwah dan persatuan di antara kita di tengah berbagai perbedaan yang mungkin ada. Kalau tadi Ustaz sekilas menyentil sedikit perbedaan penentuan awal Ramadan, saya tidak tahu di New York ini apakah ada perbedaan atau tidak. Di Indonesia ada perbedaan, ada yang mulai Jumat, ada yang mulai Sabtu. Sama di sini juga. Sabtu semua. Jumat semua Pak ya? Jumat semua. Karena 12 jam lebih lambat ya. Tapi insya Allah kalau Lebaran di Indonesia insya Allah akan sama. Insya Allah 90% saya jamin sama. Bukan karena sudah ada kesepakatan, tapi karena kebetulan posisi bulannya enak. Sehingga baik Muhammadiyah, NU, Persis, pemerintah insya Allah sepakat kalau satu Syawal tahun ini. Ya masalahnya kalau boleh saya sedikit kupas, kemarin itu ketika Jumat maghrib waktu di Kamis maghrib waktu di Indonesia, Ijtima atau bulan baru secara astronomi sudah lahir, tapi baru berusia sekitar 6-7 jam. Yang menurut saudara-saudara kita di Muhammadiyah, yang sudah berada di atas ufuk sudah cukup untuk memenuhi definisi awal bulan, sehingga diumumkan satu Ramadannya hari Jumat. Memang di atas ufuk, tapi masih di bawah 2 derajat, yang 2 derajat itu menjadi kriteria bagi sebagian umat Islam di Indonesia seperti Persis dan NU mensyaratkan 2 derajat. Kenapa 2 derajat? Karena berdasarkan data empiris, data pengalaman, bulan itu bisa diruyah, bisa dilihat kalau memang di atas 2 derajat. Itu saja perbedaannya sebenarnya. Itu saja perbedaannya. Jadi akan terjadi perbedaan kalau posisi bulan seperti kemarin sudah di atas ufuk tapi belum di atas 2 derajat. Itu saja perbedaannya. Dan itu sudah kita bisa prediksi tahun-tahun berapa yang akan timbul perbedaan. Nah, kalau satu Syawal nanti itu pada tanggal 29 Ramadan menurut, mohon maaf saya katakan versi Muhammadiyah, itu bulan masih di bawah horizon, sehingga tidak menurut kriteria mereka akan dibulatkan menjadi 30 hari. Dan keesokan harinya berarti 29 Ramadan menurut versi pemerintah, karena bulannya sudah cukup tua, itu insya Allah sudah cukup besar, sudah bisa diru'yah. Baik kembali pada masing-masing kita. Meskipun dia dalam artian kalau sebagai upaya yang mau kita sendiri juga yang otoritasnya diambil oleh yang otoritas untuk menentukan satu Syawal.
masalahnya itu masalah kemudian ada kesepakatan sama kita ini untuk ikut satu perusahaan apapun yang akan diambil ya, tapi kemudian ada yang hati-hati keputusan ini di review inisiatif yang sesuai dengan institusi diajukan itu melanggar dari sebab pasal 29 mengatakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi betul itu Pak Basuki itu yang membuat keputusan seperti itu menjadi sah. Jadi selama hal masih ada, yang pertama kriteria belum sepakat atau tinggi lagi macam istilahnya pengetahuan saya kisahnya lebih tinggi lagi beratnya. Dan yang kedua tidak langsung menentukan kapan kemudiannya satu Ramadan atau kapan satu Syawal itu saat ini karena tadi itu tidak masih saja atau pada 29 kembali kita ke keyakinan kita masing-masing. Mohon maaf kebanyakan tidak terpikirkan. Mohon maaf juga pesan jalan tidak seperti baju yang kepada tapi ini buat orang yang biasa total keseluruhan kami dari atau dan koordinasi survei pemerintah nasional sebuah lembaga di bawah koordinasi Kementerian Teknologi, kemudian ada di Kementerian Energi, Kementerian Perikanan belum datang akan menghadiri sidang UNGA di UN Group of Experts on Geographic Names dan sebuah UN Conference on Standardization of Geographic Names di nama geografis nama-nama ada di ini unsur Bank Indonesia